Bongkar dulu depan dia. Semua dibongkar juga, semua dibongkar. Ini semua demi ketertiban. Ini apa? Ini foto ini. Ini bukan di Bapak Kapolres, Bapak Wali Kota, Bapak Dandim dan jajarannya. Tapi kan yang bersangkutan juga udah minta maaf nih Pak secara publik gitu kan. Nah, iya. Tapi sejauh ini gimana? Harusnya sampai mana batas yang punya tangan? Enggak, nanti akhir besok saya gerakin Satpol PP dibongkar semua. Ini berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana, selamat pagi, siang, malam, dimanapun teman-teman berada. Selamat datang di Pejabat Clippers. Oke teman-teman, hari ini adalah hari Selasa tanggal 10 Februari 2026. Hari ini kita bakal membahas yang lagi rame di jagat media sosial gitu kan. Ada yang lagi rame di TikTok tentang wali kota Bekasi yang diancam oleh pedagang kaki lima, pedagang es kelapa saat menertibkan pedagang kaki lima di wilayah Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi. Ini gimana ceritanya? Kok bisa gitu kan? Kok bisa seorang wali kota diancam sama pedagang kaki lima? Itu sampai-sampai pedagang kaki limanya itu bawa senjata tajam gitu loh guys. Coba ya, kita lihat dari video dari Detikcom. Kita play. Saat Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, lagi fokus tertibkan PKL, tiba-tiba seorang pria keluar bawa golok. Suasana langsung tegang, petugas sigap pasang badan. Ia mengacungkan golok ke arah petugas, termasuk Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Sejumlah personel berupaya meredakan pria tersebut. Usai kejadian, pria bernama Barmizon diamankan polisi dan sudah meminta maaf. Tuh ya guys, bapak ini jadi bapak botak ini, maaf pak, jadi pedagang kaki lima yang jualan es kelapa gitu di daerah perumahan. Entah gimana ceritanya, bawa emosi atau gimana. Walaupun dia emosi gitu, menurut gua sampai dia mengacungkan senjata tajam itu ya udah berlebihan menurut gua ya. Karena nggak sepantasnya kita lagi emosi, walaupun kita lagi meledak-meledak, sampai mengancam gitu keselamatan orang lain gitu. Apalagi ini yang diancam beliau ini adalah seorang wali kota gitu kan. Gimana sih cerita sebenarnya gitu kan? Coba kita tonton dari pojok Bekasi nih. Pojok Bekasi, video fullnya nih, video awal mulanya ya. Kita play. Kalau awal mulanya itu adem-adem aja ya, kayak penertiban pada umumnya gitu, penertiban pedagang kaki lima pada umumnya gitu kan. Nggak heboh yang banyak orang mengecam gitu kan, banyak orang yang melarang, pedagang-pedagang melarang. Enggak, ini kayak adem ayem aja gitu, aman-aman aja sebenarnya. Ya, angkut. Ini geser ya. Tapi guys, kalau teman-teman bisa ngeliat nih di video ini, lihat nih. Ini tuh keranjang buat ngisi kelapanya mungkin ya. Itu sampai ada di pinggir jalan, bukan di bahu jalan lagi. Jadi emang secara estetika memang udah nggak berestetik lagi gitu kan tempatnya gitu. Kelihatan numpuk gitu. Yang kedua, kalau ada orang yang mau beli di warung ini, gimana parkirnya gitu kan? Karena bahu jalan yang biasanya untuk parkir motor ini dipakai buat keranjang gede ini nih, buat isi kelapanya. Jadi ya semeraut jadinya kalau ada motor yang mau parkir gitu ya kan.
Awas, panas masih. Masih dipegang lagi ayo. Kuatnya dorong. Baik, ayo, malah tuh. Baik. Woi. Ayo mana? Woi. Nih, bapak-bapak yang tadi itu guys, bapak-bapak botak ini yang pakai baju merah ini ya guys, yang datang tiba-tiba bentak-bentak gitu, marah-marah gitu kan, ujuk-ujuk. Coba kita play lagi. Apa ini? Wah, ini apa? Itu berpendut bola. Tai, ada kerjaan. Gak ada tidak. Seperti ini. Apa ini? Tidak ada. Jangan berjuang ke depan itulah. Ganggu. Anjing. Tuh, bapak ini datang-datang dia marah-marah, bentak-bentak sampai keluar kata-kata kotor gitu kan. Mohon maaf ini kalau videonya ada disensor karena bapak ini ya nggak mengatakan kata-kata yang tidak pantas gitu loh ya kan. Itu yang dibikin di depan itu busur semua. Jangan gini ya mau semua bersama. Apa? Aja sih. Lo hati-hati Bapak. Udah nggak apa-apa itu orang Tuh guys, kita tuh emosi boleh emosi. Kita kan emosi tuh mengekspresikan apa yang kita pikirkan gitu kan. Kalau kita emosi. Cuman ada batasan-batasannya lah. Kenapa kita nggak boleh terlalu berlebihan gitu? Kenapa nggak boleh berledak-ledak gitu kan? Karena ya pertama itu menghancurkan diri kita sendiri gitu loh. Buat apa juga kita marah-marah? Toh tahu kita tuh salah sebenarnya. Apa yang kita lakukan itu ya salah. Karena kita bapak ini naruh keranjang kelapa ini di tengah jalan, di bahu jalan gitu kan. Ambil apa tuh? Hati-hati apa? Iya. Mana kamu yang mau suruh hati-hati? Mana? Wah. Awas Pak Wali, awas. Amankan dulu, bayar senjata sajam itu. Ambil. Gusur. Di jalan ini yang digusur. Ini benar digusur. Ini saya beli ini. Semua dilakukan sama Pak. Semua berlaku. Punten Pak, ini walaupun bapak istilah yang beli gitu ya, beli kontrakannya emang beli ruko gitu untuk berdagang, yang bapak beli itu kan rukonya gitu kan, bukan bahu jalannya gitu. Kalau bahu jalan itu kan untuk kepentingan umum gitu bapak. Bongkar dulu depan dia. Semua dibongkar juga. Ini semua demi ketertiban. Ini apa? Ini saya beli. Ini bukan dibongkar, ini cuma dimundurkan. Iya, dimundurkan. Sudah bantu Bapak. Dibantu, ayo. Wah, jangan dibiarin kalau kayak gini nih. Pak, dengerin Pak. Ini bahu jalan saya beli. Oh tuh, bahu jalan dibeli gitu kan. Gimana bapak beli bahu jalan di mana bapak? Kalau bahu wanita mungkin bapak bisa kita cari. Kalau bahu jalan tuh kepentingan umum bapak. Wah, nggak bisa, ini mah jalan umum. Ya, lagi terus belum beres. Itu ya guys, kita tuh boleh, kata gue tadi kan, kita boleh marah, mengekspresikan emosi kita gitu. Cuman jangan sampai meledak-meledak gitu, jangan sampai kita yang paling berani gitu, jangan sampai gitu, karena itu bisa merugikan diri kita loh. Apalagi kita seorang pedagang gitu kan, pedagang di tempat wilayah perumahan gitu, itu bisa berdampak dengan usaha yang kita milikin gitu kan. Ya gimana ya, ini setelah dari mungkin beberapa jam setelahnya dari peristiwa itu, ini dari Go Bekasi Official nih. Insiden ancaman terhadap Wali Kota Bekasi terjadi saat memimpin penutupan pedagang kaki lima. Oke, akhirnya oknum itu udah diamankan nih ke polsek. Ya wajar dong diamankan gitu kan, ya, mengganggu ketertiban umum gitu kan. Terus apalagi sampai ada pengancaman gitu kepada seorang wali kota gitu kan.
ya wajar kalau apalagi di situ tadi ada Kapolsek Segar dan aparat-aparat dari TNI gitu kan. Oke, kita lihat videonya nih. Kalau video bapak-bapak tadi minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barmizon mohon maaf pada Bapak Kapolres, Bapak Wali Kota, Bapak Dandim dan jajarannya dari kejadian tadi pagi di warung es kelapa saya atas kesalahpahaman dan emosi saya saat penertiban spanduk di warung saya. Mohon dimaafkan dan saya tidak akan mengulangi lagi. Tuh gimana guys, kok temen-temen jadi wali kota nih udah diacungin senjata tajam kayak gitu, kira-kira dimaafin gak bapak ini? Tapi ya mau gimana pun itu warga Bekasi sih ya. Bener kata Pak Tri Adiantio nih, itu harganya gitu. Jadi mau gimana pun mesti disayang gitu. Kalau gua nih jadi wali kota, seenggaknya nih punten itu mah, seenggaknya diproses hukum dulu lah, walaupun sehari 2 hari dalam kamar polisi gitu kan, biar ada efek jerah gitu pada bapaknya tadi itu ataupun pada orang lain gitu, supaya boleh kita tuh mengekspresikan emosi kita, cuman jangan sampai berlebihan gitu yang dapat merugikan diri sendiri. Dan ini ada video dari Mas Triadianto, ini wali kota Bekasi. Mau izin tanya Pak, yang soal insiden yang kemarin udah dimaafin belum sih Pak dari Bapak pribadi ke yang bersangkutan? Sebelum dia mengucapkan maaf juga udah saya maafkan. Baik. Oke. Tapi kan yang bersangkutan juga udah minta maaf nih Pak secara publik gitu kan. Nah, Ya udah nggak apa-apa. iya. Tapi sejauh ini gimana Pak supaya besoknya tidak ada kejadian-kejadian seperti itu Pak? Ya mungkin sosialisasi ya, terus akan kita optimalisasikan. Baik. Bahwa ini kan perintahnya Bapak Presiden kan sudah jelas ya, dan ini kan tentu kita di aparatur yang di bawahnya tentu harus bisa melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Tuh guys, kalau dari Pak Wali Kotanya sendiri udah memaafkan gitu ya sebelum Pak Gundul tadi minta maaf, cuman ya setidaknya ada efek jerah gitu Pak, apa gitu, teguran keras gitu kan. Benar kita harus memaafkan, cuman tadi tuh agak sedikit berlebihan gitu dari sananya, dari Bapak Gundulnya gitu ya kan. Nah teman-teman, kenapa sih akhir-akhir ini kalau kita lihat di sosial media, mulai dari tadi wali kota Bekasi, terus ada juga wali kota Depok, terus juga Bapak KDM Kang Deddy Mulyadi juga bersih-bersih banget gitu dari spanduk, dari pedagang kaki lima yang makan trotoar gitu kan. Kenapa gitu? Ternyata itu tuh adalah instruksi langsung dari Bapak Presiden gitu kan, untuk mensterilkan spanduk-spanduk atau jalan-jalan kota dari pedagang kaki lima gitu kan, agar tertib gitu, agar rapi. Ini ada video dari wali kota tadi, wali kota Bekasi. Kita coba cek ya. Dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden, ya, Bapak Prabowo Subianto, ya, kita diminta untuk survei, untuk bersih-bersih. Itu perintah langsung dari Bapak Presiden guys, untuk bersih-bersih dan korve. Korve itu bersih-bersih ya guys ya. Bukan hanya seremonial hari ini selesai, tapi ini harus menjadi sikap hidup buat kita bersama. Saya perintahkan kau, gerakan anak buahmu. Korve, 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 korve. Sampai 3 kali Bapak Prabowo ngomong korve, 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 perintahkan anak buahmu, ya kan?
harus menjadi introspeksi buat kita bersama. Ya, jadi oleh karena itu kita sadari betul bagaimana Bantar Gebang yang sudah ketinggian 16 lantai. Ya, Bantar Gebang itu tempat pembuangan sampah yang terbesar ya di Indonesia maupun di Asia Tenggara kalau nggak salah. Kalau salah koreksi ya guys ya. Itu udah sampai 16 lantai gitu kalau dari dasarnya mah. Itu tinggi banget, udah jadi gunung ya. Jutaan kandungan sampah yang ada ini menjadi persoalan tersendiri buat kota. Sampai kapan? Kemampuan dari sisi ekologi, kemampuan dari sisi kapasitas. Karena tentu sumber daya tanah yang ada semakin lama semakin sempit. Semakin lama ada batasannya. Nah, oleh karena itu dimulai. Hari ini kita terus sosialisasikan ya untuk kita sama-sama menjaga. Ya, untuk sama-sama memilah. Untuk sama-sama kita sadari betul bagaimana kita memandang sampah menjadi sesuatu yang sangat membahayakan. Harus ada revolusi mental untuk kita menyambangi terkait dengan proses bagaimana sampah dimulai dari rumah tangga. Kita harapkan warga masyarakat tidak lagi buang sampah sembarangan. Tuh guys, pemerintah udah sadar nih bahayanya sampah. Makanya pemerintah juga udah jor-joran banget mereka untuk membersihkan sampah gitu kan. Tapi Pak Wali Kota ini, warganya juga, masyarakatnya juga harus sadar gitu, harus introspeksi. Jangan pemerintahnya udah sadar tapi warganya tetap aja nih buang-buang sampah gitu kan. Itu yang gak benar gitu kan. Jangan semuanya kita nyalahin pemerintah gitu kan, tapi kitanya sendiri masih buang sampah sembarangan gitu. Sungai-sungai bukan lagi menjadi tempat sampah terpanjang yang ada di Kota Bekasi. Tapi itu tadi, muncul kesadaran untuk mengumpulkan sampah pada tempatnya. Dan insya Allah pemerintah terus akan berupaya meningkatkan kapasitas terkait dengan jumlah truk yang ada. Mari kita jaga lingkungan kita. Mari kita benahi lingkungan kita. Dan kita yakin nih, alam akan memberikan nilai tambah kehidupan dan penghidupan buat kita bersama. Tuh guys, jadi jangan pemerintahnya aja gitu. Pemerintah terus mencoba gitu ya menaikkan kualitas pembersihan sampahnya gitu kan. Tapi ya balik lagi, kita juga sebagai warganya harus ini dong, harus sadar gitu dengan apa yang sedang pemerintah lakukan gitu kan. Itu bukan hanya di Bekasi ya. Coba kita lihat di Depok gitu ya. Ini pemerintahan Kota Depok melakukan kerja bakti jalan proklamasi gitu kan. Ini dari Wali Kota Depok yang sering di roasting sama Kang Deddy Mulyadi. Kita play. Wali Kota Depok Supyan Suri bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah melaksanakan kerja bakti membersihkan sampah di sepanjang Jalan Proklamasi, Kecamatan Sukmajaya, Minggu 8 Februari 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait kebersihan lingkungan. Kerja bakti tersebut melibatkan Kapolres Metro Depok beserta jajaran, Dandim 0508 Depok beserta jajaran, serta unsur pemerintah Kota Depok, Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, dan masyarakat setempat. Seluruh peserta kerja bakti berkumpul di kawasan Pasar Agung Kecamatan Sukmajaya. Supyan Suri mengatakan kegiatan ini merupakan respons langsung terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto saat rapat koordinasi nasional di Sentul, yang menegaskan bahwa kebersihan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Tuh guys, sampah itu, kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama elemen bangsa gitu kan. Bukan tanggung jawab pemerintah aja, tapi tanggung jawab kita sebagai warga gitu kan. Jangan sampai kita itu sembarangan juga gitu ya kan. Ia menjelaskan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penerapan program ASRI, yakni aman, sehat, resik, dan indah, sebagai prinsip dasar dalam penataan lingkungan.
Dalam pelaksanaannya, tim kerja bakti dibagi menjadi 2 arah untuk menyisir sampah di sepanjang Jalan Proklamasi. Menurut Supian Suri, Jalan Proklamasi menjadi salah satu titik yang membutuhkan perhatian serius karena masih ditemukannya kebiasaan sebagian masyarakat membuang sampah sembarangan. Tuh kan, emang kebiasaan masyarakatnya juga udah terbiasa gitu ya. Kita sebagai masyarakat kadang enteng banget gitu tangan buat buang sampah sembarangan gitu kan, buang sampah tidak pada tempatnya gitu ya. Gua juga ngomongin diri gue sendiri, sebaiknya kita merubah pola-pola kita untuk hidup lebih sehat lagi gitu kan, untuk hidup yang lebih tertib lagi gitu kan. Ini kita lanjut ke pejabat Clippers ya, shot yang gua buat. KDM ngamuk, pedagang ini nekat serobot trotoar. Waduh gitu kan. Baru tadi kita bahas tentang gundul tadi gitu kan. Ini ada lagi berita KDM ngamuk nih, pedagang nekat serobot trotoar gitu kan. Gimana nih videonya? Kita play. Waduh guys, gimana Bapak Aing gak marah? Kelakuan warganya aja begini. Berjalan melewati jalan provinsi yang telah rapi dan berestetika, KDM masih saja menemukan kelakuan pedagang nakal dan serakah yang membuka lapak warung hingga trotoar. Tentu saja hal ini membuat Kang Dedi marah dan mengamuk, karena trotoar jalan adalah tempat untuk pejalan kaki, bukan untuk pedagang. Gimana nih ceritanya? Yuk kita simak. Bapak ada asli mana? Terus Bapak tahu nggak melanggar? Ini kan bukan area Bapak, area pejalan kaki. Bapak tahu nggak ini fungsinya? Ya saya nanya, tahu nggak ini fungsinya? Fungsinya di sini untuk apa? Tuh ya guys, kalau kita lihat nih ya, astagfirullahaladzim. Ini sampai nyebut gua. Ini tuh trotoar. Terus jalan yang kuning ini adalah untuk teman-teman disabilitas gitu, yang mohon maaf penglihatannya terganggu gitu kan. Ini adalah tempat untuk jalan mereka gitu kan, penanda jalan. Ini sama pedagang toko ini gitu kan ditutup guys untuk tempat bensin gitu kan, pengisian BBM botolan gitu. Ya gimana gitu kan, gimana orang teman-teman disabilitas ini bisa jalan gitu kan, bisa lewat gitu kalau ini. Aduh kacau. Tunanetra. Terus kemudian kalau yang lewat sini nabrak, nabrak. Ya kenapa Bapak menyengsarakan orang lain? Bapak usaha boleh, tapi tidak boleh usaha. Itu berdosa. Tuh guys, kalau kata Kang Dedi juga, kamu usaha boleh, cuman jangan buat dosa gitu kan. Ini kan usaha tapi buat dosa gitu. Naruh tempat Pertamini gitu, Pertamini di trotoar yang buat jalan teman disabilitas, namanya tunanetra. Bapak berdosa nggak ini? Ambil apa? Ambil haknya orang lain. Enggak, saya nanya ke Bapak, saya nanya, ada Satpol PP di sini? Belum Pak. Nah, terus saya nanya. Tuh guys, kita tuh kadang harus ditegur dulu mungkin ya sama Satpol PP gitu, baru sadar gitu. Kalau nggak ditegur mungkin nggak begini mungkin ya. Nggak akan sadar gitu. Pak, ini Bapak tunanetra Pak. Bapak jalan sini, nabrak. Dosa nggak? Ini saya nanya, ini trotoar apa tempat Bapak? Iya, trotoar Pak. Trotoar. Harusnya sampai mana batasnya, punya tanah sampai mana? Enggak, nanti akhir besok saya gerakin Satpol PP dibongkar semua. Ini berarti Bapak bangunan terlalu maju. Oh, ini lanjut ke tempat kedua guys. Keduanya Kang Dedi Mulyadi ngomongin lagi nih. Ini pedagang sayur di pinggir jalan. Sebenarnya dia punya toko gitu, punya ruko, cuman tendanya ini sampai ke trotoar gitu ya kan. Kita play. Kita sudah indah-indahin, Bapak giliran dagang laku, tapi Bapak tidak pernah memperhatikan lingkungannya. Kita kan sudah rapihin nih daerah, jadi rapi, jadi tertata. Akhirnya Bapak jualan di sini. Setelah Bapak jualan di sini jadi begini. Aku buka nanti. Enggak, sekarang saya nggak ada buka lagi. Bapak bangun taruh depan. Kita udah capek-capek Pak. Daerah ini mau kita rapikan bersih, kita rapi. Terus Bapak
bersihin ikan di sini atau hanyir. Tuh guys, astagfirullahaladzim. Jadi bapak ini kan jualan sayur tuh, dia ngebersihin ikannya itu di sini emang bener langsung ke selokan. Tapi ini kan di sampingnya itu ada trotoar yang bisa untuk dilewati sama jalan kaki gitu kan. Walaupun mungkin dia ngebuang sisik ikannya itu langsung ke parit gitu ya, nggak masalah, mungkin nggak masalah. Tapi kan bau gitu kan, bau hanyir. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua dari video-video yang kita tonton tadi gitu kan? Mana yang paling seru menurut teman-teman semua, dari bapak-bapak gundul yang marah-marah sama wali kota Bekasi, terus bapak gundul tadi minta maaf, terus diamanin ke polsek gitu kan. Lalu video yang terakhir juga ada KDM yang marah-marah karena ada pedagang warung gitu yang makan sebagian trotoar. Bahkan ada juga pedagang yang buang sisik ikan gitu, nyuci ikan di samping trotoar gitu kan. Itu kan wow sekali gitu kan. Oke, baik teman-teman semua, terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Gua harap video ini jadi pelajaran buat kita semua agar gak cuma pemerintah yang harus berbenah, tapi kita juga harus berbenah, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban gitu kan, jangan melanggar aturan yang ada gitu kan. Demikian aja video kita hari ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Yang belum like, yang belum subscribe. Sampai jumpa di next video. Bye.